Namanya kalau orang Jawa itu dilihat giginya. Kalau orang yang pandai betul, kalau giginya belum kowel, ya. Nah, teman-teman, ciri-ciri sapi kurban yang bagus itu ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan. Kita tanya sama pakarnya, Pak Soleh, yang peternak sapi, menggemukkan sapi secara alami. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Ya. Pak De, teman-teman ini mau tahu, mau lihat apa saja ciri-ciri sapi kurban yang sehat untuk dikurbankan itu Pak De? Ya, pertama sapi kurban, pertama nyawa, kedua kesehatan, ketiganya itu ciri-cirinya tanduk kudu bagus, ya keempatnya itu harus gemuk, kelimanya itu sudah cukup umur. Kalau sapi harus 2 tahun sudah kowel, kalau belum kowel jangan gitu. Oh, harus 2 tahun ya? Ya, jadi jangan oh ini gemuk tapi cacat kan tidak boleh. Jadi harus sesuaikan. Jadi pertama nyawa, kedua itu kesehatan yang dijaga, kesehatan sapinya itu harus sehat. Kalau tidak sehat jangan kau beli gitu loh. Harus melalui dari dinas kesehatan. Ya biar tidak melalui dinas kesehatan kan, kalau sapi bagus kan kelihatan kan cerah, badannya kan mengkilat. Kalau sapi sudah samun misalnya kan kayak tidak mau makan gitu tuh mungkin ada gejala gitu loh. Oh, ada penyakitnya. Jadi gitu ya? Yang ketiga itu daging, nah, keempat itu harus dijaga, itu umurnya itu harus gitu. Harus cukup umur. Cukup umur. Kalau belum cukup umur dari ya, jenis seperti badan, kaki itu perlu dilihat, diperhatikan. Diperhatikan kan semuanya kan harus sehat gitu loh. Bersih, sapinya juga bersih, sehat. Kalau tidak sehat ya jangan dipakai korban. Jangan korban ini kan menghadap ke Allah semua. Ya. Yang nilai nanti Allah gitu loh. Jadi jangan sapi, makanya dianjurkan tidak boleh cacat. Tanduk aja kalau ke belakang itu padahal itu tidak ada masalah. Yang penting ada tanduknya. Tapi kalau orang tarakan mesti cari yang berdoa begini. Oh gitu ya. Iya, jadi itulah yang dicari betul-betul. Kalau mau nyari yang banyak daging baru murah, digusur banyak kan. Iya. Jadi nomor 1 itu nyawanya, yang paling mahal itu nyawanya. Iya, kalau sapinya tidak bernyawa ya. Iya, bisa juga. Nomor 2 itu kesehatannya. Kalau dagingnya itu nomor 3 gitu loh. Soalnya kalau daging banyak digusur. Kalau sapi itu sehat, berarti siap dikurbankan dengan cukup umur ya Pak De? Cukup umur, harus paling minimal 2 tahun. Nah. Namanya kalau orang Jawa itu dilihat giginya. Kalau orang yang pandai betul, kalau giginya belum kowel, ya namanya kowel itu kan pupa itu. Oh gitu ya? Iya, nanti kan tumbuh lagi itu. Itu sudah ketahuan sudah. Gitu. Jadi jangan sembarangan aja kalau mau korban. Sebetulnya korban juga itu tidak boleh ya. Kalau ditulis-tulis ada sapi, ditulis nama si A si B, itu kan tidak boleh. Dicat itu kan kulitnya kan luka juga. Ya, itu sebetulnya kan tidak boleh. Itu cuma ria aja, dipandang orang, oh ini si Wak Jos korban besar gitu aja. Jadi tidak ada nilainya itu sebetulnya. Jadi kalau sapi yang mau dikorban itu harus betul-betul dikasih bersih, hari-hari ya dicuci, jangan sampai kotor. Kan mau menghadap Allah. Kita aja kalau menghadap Allah harus bersih. Harus bersih. Jumatan aja sampean menghadap Allah kan harus bersih. Tidak mau kotor. Pakai harum-harum. Itu sama aja gitu. Ya, baik teman-teman, itu dari Pak Soleh keterangannya bahwa sapi yang dikurbankan adalah sapi yang bersih, sehat, gemuk. Yang paling utama adalah bernyawa dan cukup umur. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, kalau cari sapi yang
sehat itu ada di Jalan Bayangkara. Di sini juga ada tempat Pak Soleh dengan jenis berbagai macam jenis limusin ya. Ada limusin ada. Ada sapi Bali yang di sini mayoritas sapi Bali yang pada umumnya dipotong sama warga. Sapi jenis Bali ini sangat diminati oleh masyarakat ya teman-teman. Jadi apa yang dijelaskan sama Pak Soleh tadi adalah sapi itu harus sehat. Jadi tidak dalam keadaan cacat dan cukup umur minimal 2 tahun atau 2,5 tahun sudah siap dipotong untuk dijadikan hewan kurban. Nah seperti yang teman-teman saksikan adalah sapi ini badannya sehat, gemuk, dan harganya juga sesuai dengan besar kecilnya sapi. Jadi memang sapi kurban itu harus sebelum dikurban pun harus dalam keadaan kenyang. Jadi teman-teman bisa memilih melihat dari tanduknya, melihat dari leher, batang leher, kaki, dan daging khas yang ada di pantatnya, daging sapi itu yang akan dikurbankan. Jadi jangan melihat dari perutnya, besar perutnya, karena daging yang terdapat daripada sapi itu adalah batang lehernya itu besar, terus nanti di belakangnya itu kelihatan dagingnya tuh penuh sekali, termasuk tanduknya sudah terlihat kalau cukup umur 2 tahun itu tanduknya sudah mulai memanjang. Jadi seperti itu dia teman-teman. Nah, yang teman-teman saksikan adalah sapi ini sebelum dikasih makan harus dikasih minum, dan minumnya itu campurannya adalah dedak padi dan ampas tahu serta diberi garam. Jadi di saat dikasih makan itu jeda antara dikasih minum dan dikasih makan itu kurang lebih sekitar 15 atau 20 menit. Jadi tidak dengan secara bersamaan. Sapi kurban yang siap untuk dikurbankan, jadi para pembeli teman-teman, ini sehat semua ya. Jadi dari harga 18, 20, 24, 26, 27 di sini ada semua. 30 dan 50, 40 juga ada. Ini banyak sekali. Ini ada labunya ya teman-teman. Labu putih ya. Nah, ini dikasih dikasih minum. Nah, ini ampas tahu ya. Iya. Ampas tahu. Iya. Ampas tahu. Biar tambah gemuk. Biar tambah gemuk. Iya. Jadi kalau di sini makan dan perawatannya tuh sangat dijaga ya. Ya, terjamin ya. Kesehatannya. Bahkan kalau dikasih jamu. Jadi kalau teman-teman mau lihat sapi dikasih jamu agar cepat gemuk itu ada di video saya sebelumnya, silakan dicek. Nah. Kasih, Masya Allah, ini labu putihnya besar sekali ya teman-teman. Nih, gede ya labu putihnya. Itu limusin ada di dalam 2 ekor. Limusin. Kita ke sana ya, ke depan melihat. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, itulah ciri-ciri untuk kalau teman-teman mau beli sapi kurban, yang perlu diperhatikan itu jenis sapi itu harus jantan, bukan betina ya. Jadi jantan sesuai dengan disyariatkan. Kedua, sapi cukup umur 2 tahun, minimal 2 tahun sudah siap dipotong, disembelih.
Terus yang kedua, ketiga, sapi itu dalam keadaan sehat, tidak sakit, apalagi ada penyakit PMK-nya. Nah, itu tidak disarankan sekali dan tidak boleh disembelih. Jadi sapi itu kalau sehat, karena kita ini adalah ibadah, jadi sapi harus dalam keadaan sehat ya teman-teman. Terus yang ketiga, harus sudah melalui vaksin kesehatan, melalui vaksin kesehatan dari dinas kesehatan. Setidaknya sapi itu kita bisa melihat kondisinya adalah sehat. Bagaimana dia dalam keadaan sehat? Itu mulai dari tanduknya. Tanduknya berdiri seperti ini adalah yang banyak dicari sama masyarakat ya teman-teman. Nah, terus dari kakinya itu juga sehat, kita nggak ada luka ya. Kita ke sana. Nah, ini lagi teman-teman lagi memberi minum sapi-sapi yang ada di sini. Jadi sapi di sini nggak ada yang kehausan atau kelaparan, dan makannya itu memang dijaga ya. Makan dikasih dedak atau ampas tahu, dan rumputnya yang di sini pun rumputnya segar semua ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek ini. Oke, next video semoga bermanfaat. Terima kasih. Itulah ciri-ciri untuk teman-teman membeli sapi kurban yang perlu diperhatikan, yang sudah saya jelaskan di awal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.